ternyata masalah ini belum selesai. Kok bisa sih? Video ini dibuat untuk menjadi kontra opinion bagi podcastnya Mas Panji Pragiwaksono. Disclaimer, buat orang-orang yang udah kenal Bang Kevin, dia pasti tahu Bang Kevin tuh banyak banget belajar dari Mas Panji Pragiwaksono. Public speakingnya, marketingnya, sellingnya, banyak belajar dari beliau secara tidak langsung ya, Masya Allah. Tapi untuk hal-hal seperti ini kita harus latihan agree to disagree, setuju untuk tidak setuju. Maka ini hanya sebagai kontra opinion aja, bukan berangkat dari rasa benci, justru karena ingin berdiskusi lebih lanjut masalah hal seperti ini. Dan ini bagus untuk kita supaya kita bisa melatih critical thinking kita. Seperti itu ya teman-teman. Baik, di podcastnya Mas Panji Pragiwaksono di aplikasi Noise, gitu kan. Mahasiswa Unhas yang mengaku non-binary gender atau netral gender yang diupload di aplikasi Noise pada tanggal 27 Agustus 2022. Ada 11 poin yang Bang Kevin catat di sini plus ada menit-menitnya Bang Kevin catat, tapi Bang Kevin akan membahas 3 poin besar dari catatan Bang Kevin di podcastnya Mas Panji Pragiwaksono. Yang pertama, respon Rektor Unhas yang mengatakan Unhas adalah kampus inklusif. Ini yang disayangkan Pak Rektor. Kenapa? Dengan mengatakan kami ini inklusif berarti secara tidak langsung Bapak menerima tuh, kayak gitu. Kami tegaskan lagi Bapak Rektor bahwa kita seharusnya menerima perbedaan, bukan menerima penyimpangan. Orang yang salah, jangan dicari pembenaran, tapi diluruskan. Orang yang sakit, jangan dianggap, ini ciri khas kamu. Kamu ini sakit, ini ciri khas kamu. Enggak, diobatin Pak Rektor. Gitu. Pak Rektor, saya punya tumor otak, misalnya, wanaudzubillah ya. Oh, ini ciri khas kamu, nak. Ini ciri khas kamu. Silahkan di sini. Enggak, diobatin dong, Pak Rektor. Oh iya, berobat. Gitu. Ya dong. Harusnya gitu dong. Kalau berangkat dari pengakuan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan atau penyimpangan. Gitu. Yang kedua, secara garis besar, podcast ini bercerita tentang bahwa Mas Panji bertanya-tanya atau heran atau nggak suka kenapa pelaku LGBTQ dipersekusi. Sementara semua orang punya dosa. Kalau LGBTQ dosa, siapa yang nggak punya dosa? Tapi kenapa pelaku LGBTQ ketika dia melakukan dosanya dipersekusi oleh orang lain? Mas Panji juga bilang, gue bikin dosa ABCD nggak dipersekusi, gue bisa ngaku di depan orang tapi orang nggak marah sama gue. Jawabannya Mas Panji, karena bobot atau kadar dosa yang nggak berimbang. Orang membunuh kita mungkin biasa, ada pembunuhan ya Allah kasihannya. Tapi mendengar orang membunuh belasan anak-anak, gimana? Orang membunuh anak bayi, nah gimana? Ada kadar, ada bobot di sini Mas Panji, sehingga membuat orang menjadi lebih simpati, lebih empati, atau lebih marah. Gitu. Mas Panji juga bilang di podcastnya ya, tepatnya di menit 13 detik 42, dosa kan urusan ke atas. Betul, dosa itu urusan ke atas, betul sekali, tapi efeknya ke bawah Mas Panji. Dosa itu urusan kita sama Allah, betul, tapi efeknya ke kita semua. Kalau yang diazab nanti cuman pelakunya, it's okay, tapi azab ini bisa menyebar ke semuanya. Itu yang kita cegah. Efeknya tuh bisa kena kepada orang-orang yang nggak melakukan atau justru kepada orang yang mendukung. Dan Bang Kevin kasih penegasan di sini sekali lagi bahwa kita nggak pernah benci sama pelakunya. Pelakunya adalah orang yang sakit, harus kita obati teman-teman semua. Yang membuat mereka menjadi ragu untuk berobat adalah mereka yang mendukung perilaku penyimpangan mereka. Gak apa-apa, ini gaya kamu, ini cara kamu dan lain-lain seperti itu. Juga kemudian di menit 21 detik kelima, Mas Panji bilang, masa pakai baju perempuan aja gak boleh? Gak boleh Mas Panji. Mas Panji kan bilang di menit 11.30 sampai 12.26, semenjak gue tahu bahwa berdecak pada ibu itu dosa, gue gak pernah kayak gitu lagi. Itu dia. Kenapa Mas Panji memilih-milih dosa yang ini dan dosa yang itu? Poinnya adalah, kita suka menimbang-nimbang aturan. Mana yang cocok sama kita jalanin. Oh iya bener nih, ini gak boleh nih. Berdecak sama ibu, bantai ibu ini gak boleh nih. Ini bertentangan dengan nilai-nilai norma-norma segala macam. Itu. Giliran yang gak sesuai sama kemauan kita masa sih gini aja gak boleh. Nah ini masalahnya Mas Panji. Kalau ini adalah sebuah aturan baku dari Allah dan Rasulnya, kita tetapkan ini sebagai aturan baku, harusnya begitu. Jangan aturan difilter sama logika difilter sama aturan syariat, harusnya begitu. Begitu cara berpikirnya seperti itu. Pada intinya Mas Panji ingin mengatakan bahwa dia pengen orang-orang yang LGBTQ ini bisa hidup tanpa dipersekusi. Gimana caranya? Pindah negara Mas Panji, yang sudah mengakui keberadaan mereka. Iya, mau dibantah dari sisi apa? Dari sisi kesehatan nggak sehat,
cacar monyet gitu kan, HIV/AIDS dan lain-lain udah banyak buktinya. Dari segi sosial nggak akan ada penerus generasi lanjutan. Dari sisi agama haram. Dari sisi apa Mas Panji mau bolehkan? Perasaan siapa? Perasaan siapa yang menjadi tolak ukur bahwa ini boleh nggak boleh? Poin terakhir, orang-orang ini sebenarnya cuma takut, tapi menjadikan agama sebagai landasan. Dan Mas Panji juga bilang di menit 20 detik 24, mahasiswa ini akan memancing orang untuk melakukan hal yang sama. Betul. Karena ada kasus seperti itu, akan banyak lagi pengakuan-pengakuan non-biner ini, dan ini menyebar. Itulah fakta bahwa ini pola perilaku menyimpang yang menular, Mas Panji. Makanya kita cegah. Saya harap Mas Panji dengan pola pikirnya yang luar biasa, dengan public speaking yang bagus sekali, bisa menyuarakan apa yang saya suarakan untuk berhenti mendukung pola perilaku menyimpang yang sifatnya menular, menyebar, bisa berpindah tuh pola perilaku kepada orang lain yang tadinya dia straight, kemudian seperti itulah. Jadi itu dari 3 poin besar ya, yang respon Rektor Unhas yang sangat disayangkan. Harusnya kita tetap berprinsip aja Pak Rektor. Jangan takut kehilangan mahasiswa, justru makin kita punya prinsip, makin orang respect sama kita. Kalau kata Mas Panji Pragiwaksono, produk itu kalau ada orang yang nggak suka banget, akan ada orang yang suka banget. Gitu pasti. Makin ceruk produknya, makin dicari sama orang. Iya kan Mas Panji? Yang kedua, dosa lain kenapa nggak dipersekusi? Karena bobotnya Mas Panji. Bobotnya. Dan kita mencegah adanya penularan sikap yang menyimpang seperti ini. Yang ketiga, orang takut tapi bawa-bawa agama. Ada hal seperti itu, tapi ketahuilah Mas Panji, even itu terjadi, mereka khawatir pola perilaku ini menular. Dan saya mewakili sebagian orang-orang Islam yang mungkin bingung bagaimana cara menyikapi ini, tidak punya skill komunikasi yang cukup bagus, sehingga yang keluar kata-kata, udah bunuh aja, udah keluar dari Indonesia. Maaf Mas Panji lebih ngerti bagaimana orang yang nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, sehingga keluarnya seperti itu. Tapi ini sudah saya coba sampaikan dengan cara terbaik versi saya. Saya Kevin Kausar, Mas Panji, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.